Belajar Prakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran prakarya untuk kelas 8. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang membuat produk kerajinan dari bahan limbah keras. Nah, jadi materinya yaitu membuat kerajinan dari bahan limbah keras. Jadi bahan limbah itu ada yang lunak, ada yang keras. Hari ini kita akan membahasnya tentang bahan limbah keras. Jadi sampah atau limbah yang kita hasilkan setiap hari dan biasanya kita buang itu dapat kita pilih atau pilah sehingga dapat kita buat untuk membuat suatu barang kerajinan yang bernilai ekonomis ataupun estetis. Manusia membutuhkan bahan organik ataupun anorganik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi tiap hari kebanyakannya kita itu menggunakan bahan organik maupun anorganik. Bahan organik berasal dari makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Sedangkan bahan anorganik merupakan benda tak hidup yang dapat memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas. Baik, sebelum masuk ke materi pokoknya yang akan kita bahas di sini, yang punya bukunya silahkan buka buku paket prakarya kelas 8 dan buka buku LKS prakarya kelas 8 untuk semester 2. Baik, limbah keras itu terbagi dua, ada organik dan anorganik. Kalau organik tadi berarti berasal dari makhluk hidup. Sedangkan kalau limbah keras anorganik itu kebalikannya atau bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya limbah keras organik misalnya cangkang kerang laut, sisik ikan, tulang ikan, atau potongan-potongan kayu atau ranting kayu. Itu contoh limbah keras organik. Sedangkan kalau contoh limbah keras anorganik, nanti yang kita bahas ini adalah limbah keras. Kalau limbah keras anorganik, contohnya misalnya pecahan kaca, plat-plat logam, ataupun botol plastik atau kaleng. Ingat, botol plastik bukan kantong plastik atau kaleng-kaleng. Itu adalah contoh limbah keras anorganik. Baik, dalam pengolahan limbah keras organik maupun limbah keras anorganik itu kita harus mengerti dengan sistem atau prinsip pengolahan 3R. Jadi dalam pengolahan limbah keras organik maupun anorganik memiliki prinsip yang sama, yaitu disebut dengan prinsip 3R. 3R itu yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu artinya mengurangi penggunaan, reuse itu artinya menggunakan kembali, sedangkan recycle itu mendaur ulang. Jadi kita harus paham atau mengerti tentang 3 prinsip ini, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Jadi biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk biasa melaksanakan atau melakukan prinsip yang 3 ini. Jadi misalnya kita bisa mengurangi penggunaan plastik, atau menggunakan kembali plastik yang bisa kita gunakan, atau kita daur ulang, atau kita olah kembali. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit cara atau teknik dalam pengolahan kerajinan dari bahan keras. Jadi biasanya beda bahan, beda juga cara atau teknik dalam pengolahan. Kita ambil contoh di sini yaitu bahan limbah kaca. Yang kita gunakan ini adalah potongan-potongan kaca yang pecah atau pecahan-pecahan kaca. Kita baca dulu materinya. Kaca seperti sampah anorganik lainnya yang tidak mudah terurai. Kaca bekas atau pecahan kaca akan mengganggu lingkungan jika tidak dilebur atau diolah
menjadi produk lain. Jadi cara pengolahan kaca itu bisa dengan cara di recycle atau dilebur atau diolah menjadi produk lain. Salah satu pemanfaatan bahan kaca yaitu membuat kerajinan miniatur bangunan. Biasanya ada miniatur bangunan diolah dari pecahan-pecahan kaca, serta hiasan dinding dengan teknik kolase atau montase. Jadi tekniknya dalam mengolah kaca itu adalah ada kolase dan montase. Penjelasannya, kolase adalah teknik pembuatan kerajinan dengan menggabungkan berbagai barang bekas. Sedangkan montase merupakan kumpulan-kumpulan bahan-bahan sejenis yang tidak terpakai untuk ditempelkan pada sebuah bidang datar dengan sekat yang rapat dan berjarak sehingga menjadi lukisan atau gambar yang menarik. Itu contoh limbah keras anorganik. Kita ambil contoh limbah keras yang organik. Contohnya sini kerang. Kerang itu biasanya ada di laut atau di pesisir pantai. Yang diamnya di pesisir pantai pasti tidak asing dengan kerang. Kerang itu ada berbagai macam bentuk dan jenis dan juga warna-warna. Untuk membuat kerajinan dari kerang, teknik yang digunakan dalam memproduksi kerajinannya dari bahan kerang adalah dengan teknik konstruksi, menempel dan merangkai. Jadi teknik yang bisa kita gunakan dalam kerajinan kerang yaitu teknik konstruksi, menempel dan merangkai. Kalau konstruksi misalnya membuat patung itu dengan teknik konstruksi. Kalau menempel kita tempelkan di kaca misalnya bisa menjadi figura. Kalau merangkai misalnya bikin yang hiasan-hiasan yang panjang-panjang itu biasanya untuk tirai. Nah, tirai itu termasuk yang merangkai atau bikin gantungan kunci itu namanya merangkai. Baik, sampai sini saja materi kita hari ini tentang kerajinan dari bahan limbah keras organik dan anorganik. Baik, untuk pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya, sebutkan karakteristik kaca. Nah, pertanyaannya sebutkan karakteristik kaca. Baik, ingat itu sebagai tanda kalian memperhatikan materi kita hari ini dan juga sebagai tanda hadir atau absensi. Baik, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.